Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kak Handoko, di channel YouTube Hanschool, di mana biasanya untuk pembelajaran yang akan saya berikan itu biasanya tentang fisika. Oke, kita lihat untuk fisika, ciri khasnya itu pasti ada lambang seperti ini ya untuk fisika. Nah, hari ini Kakak akan mengantarkan pelajaran fisika tentang materi yaitu pengukuran. Kalian sudah pasti tahu tentang pengukuran. Entah itu kalian mengukur panjang buku, mengukur panjang jalan, mengukur massa tubuh kalian, mengukur emas apabila kalian ingin menjualnya dan lain sebagainya. Pengukuran itu banyak sekali manfaatnya dan sering kita temukan di mana saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita ada di desa maupun di kota, pasti rata-rata semuanya akan berhubungan tentang pengukuran. Jadi, untuk pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat tertentu dan memiliki satuan. Kalau misalkan kita ingin menimbang massa kita, otomatis kita akan membutuhkan alat untuk mengukur berapa besar massa tubuh kita. Alat yang kita gunakan, otomatis kita gunakan apa? Oke, timbangan. Betul. Nah, timbangan pada saat kita mengukurnya, kita naik ke atas timbangan, akan menunjukkan angka misalnya 60 kg. Artinya apa? Artinya, untuk pengukuran tersebut, besaran yang kita ukur itu adalah massa. Dan satuan yang tertampil atau terbaca pada alat timbangan tersebut itu adalah kilogram. Kayak itu dinamakan dengan pengukuran. Yang kedua, kita lihat satuan. Satuan dalam pengukuran itu ada dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Artinya apa? Artinya, baik di negara kita maupun di negara lain akan menggunakan satuan baku tersebut karena satuan tersebut sudah diakui secara internasional sehingga dimanapun di negara manapun satuan tersebut akan berlaku atau akan digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan yang kedua itu adalah satuan tidak baku, adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contohnya, untuk di Indonesia, sering kita lihat atau sering kita dengar untuk pengukuran itu biasa digunakan misalkan kita tidak punya alat. Kita ingin mengukur suatu panjang bangunan. Maka ada yang menggunakan satuan depa. Lalu kita ambil contoh di suatu daerah yaitu contohnya Jawa Barat. Jawa Barat mereka mengukur panjang, mereka akan menggunakan satuannya yaitu tombak. Jadi tombak tersebut digunakan untuk mengukur panjang. Berapa panjang suatu rumah? Maka mereka akan menggunakan tombak untuk satuannya. Misalnya 10 tombak. Nah, itu adalah di Jawa Barat. Beda lagi di daerah lain, contohnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara, mereka mengukur suatu massa benda dengan menggunakan satuan mayam. Beda lagi di daerah yang lain. Menurut kalian, di daerah kalian apakah ada satuan tidak baku yang masih sering digunakan? Nah, pasti ada, iya kan? Ya, contohnya seperti misalkan kita ingin menimbang suatu beras, otomatis ada yang masih menggunakan muk. Nah, jadi muk itu adalah satuan tidak baku sebenarnya.
Oke, kita lanjutkan. Satuan baku itu ada 7 macam. Yang pertama, meter, kedua adalah kilogram, ketiga adalah sekon, keempat Kelvin, kelima ampere, keenam kandela, dan ketujuh adalah mol. Oke, ini adalah 7 besaran yang diakui oleh internasional. Jadi, kita berada di negara manapun, kita akan menggunakan 7 besaran baku ini. Sedangkan kita lihat untuk besaran yang satuannya tidak baku. Nah, kalian akan melihat di sini untuk satuan tidak baku berbagai macam jenisnya atau contohnya. Seperti halnya ada gelas, lalu hasta, ada jengkal, depa. Ini biasanya untuk mengukur panjang ya. Di daerah-daerah, suatu daerah pasti ada yang masih menggunakan alat ukur ini. Selanjutnya jam pasir. Jam pasir ini biasanya untuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau jam modern atau jam digital, maka mereka masih menggunakan jam pasir untuk mengukur waktu yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu untuk langkah, nah langkah ini juga biasanya digunakan oleh daerah-daerah pedesaan apabila mereka tidak memiliki alat ukur, meteran, dan sebagainya. Ini ada tongkat dan tali. Ini adalah contoh-contoh untuk satuan tidak baku. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada besaran dan satuan. Besaran seperti yang sudah dikatakan tadi, saya ambil contoh yaitu kalian mengukur massa badan kalian akan menggunakan timbangan, maka di timbangan tersebut akan munculkan angka 60 kilogram. Artinya 60 itu adalah besarannya dan satuannya itu adalah besaran ini massa dan satuannya itu adalah kilogram tadi. Nah, untuk besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Artinya, besaran-besaran tersebut bisa diukur dengan alat-alat yang sesuai dengan besaran tersebut. Lalu, setelah diukur, mereka akan memiliki satuan. Lalu, satuan adalah suatu yang nilainya ditetapkan lebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Artinya, pada saat kalian ingin melakukan suatu pengukuran, otomatis kalian akan mempunyai yang namanya satuan. Contoh, misalnya kalian ingin mengukur waktu kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Dari rumah kalian berjalan, kalian menghidupkan stopwatch atau melihat jam kalian. Setelah itu sampai di sekolah, kalian melihat jam kalian lagi. Waktu yang kalian butuhkan dari rumah sampai ke sekolahan itu berapa menit, berapa jam. Nah, itulah yang bisa kalian lihat satuan yang digunakan pada saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Itu salah satunya adalah mengukur satuan waktu. Ya, betul. Oke, selanjutnya besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok. Yang pertama adalah besaran pokok, besaran yang tidak tergantung pada besaran-besaran lainnya. Artinya dia berdiri sendiri, tidak bergantung pada besaran-besaran di luar besaran mereka. Artinya namanya pokok, artinya mereka itu besarannya tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibelah-belah. Nah, seperti itu. Contoh, kita lihat untuk besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya adalah meter. Misalkan kita ingin mengukur suatu panjang lemari, maka kita menggunakan suatu alat yang dinamakan ya bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan penggaris. Tetapi kalau misalnya penggaris itu hanya 30 cm saja ya. Oke, untuk yang panjang kategorinya yang lebih dari 30 cm itu kalian rata-rata pasti menggunakan yang namanya meterannya. Jadi untuk massa
itu adalah satuannya adalah kilogram, artinya kalian mengukur contohnya tadi untuk mengukur massa kalian. Massa tubuh kalian, kalian berdiri di suatu alat pengukur massa yaitu timbangan. Pada saat kalian berdiri di atas timbangan, maka alat tersebut akan menunjukkan angka seperti yang tadi 50 kilogram misalnya. Oke, jadi massa tubuh kalian itu adalah 50 dan satuan yang digunakan dalam mengukur massa tubuh kalian itu adalah kilogram. Apakah massa itu digunakan untuk benda mati? Ya, sama. Seperti halnya kalian ingin mengukur suatu massa batu, maka bisa kalian gunakan alat untuk mengukur massa. Selain timbangan masih ada alat-alat yang lain untuk mengukur massa. Contohnya apa? Neraca 3 lengan, neraca digital, dan lain sebagainya. Semua itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Oke, yang ketiga, waktu. Waktu dengan satuannya adalah sekon. Apa yang kita gunakan untuk mengukur waktu? Ya, otomatis jam. Jam yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Yang lebih spesifik atau yang lebih teliti lagi itu biasanya jam yang merupakan jam digital. Jadi, setiap sekon itu bisa terlihat jelas apabila kalian menggunakan jam digital. Kalau misalnya yang manual, otomatis kalian hanya bisa melihat secara jelas waktunya. Kalau misalkan untuk digital, biasanya dia sekonnya atau detiknya itu lebih terlihat jelas. Oke, yang keempat adalah suhu. Suhu, satuannya itu adalah Kelvin. Mengapa tidak Celcius? Tadi sudah dikatakan bahwa besaran-besaran pokok, besaran yang baku, itu digunakan di seluruh negara. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Jerman, di Inggris, di Arab, dan sebagainya. Mereka menggunakan satuan yang merupakan satuan internasional. Sehingga mengapa mengapa tidak Celcius saja? Karena Celcius mungkin cocok untuk di Indonesia, tetapi di negara lain belum tentu Celcius itu cocok dengan cuaca mereka. Ada yang cuacanya ekstrim panas, ada yang negara cuacanya itu dingin, sehingga Celcius itu tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk digunakan di seluruh negara. Sehingga yang paling dominan negara-negara gunakan itu adalah satuannya Kelvin, sehingga Kelvin itu diakui sebagai satuan internasional yang digunakan di seluruh negara. Selanjutnya adalah yang kelima, kuat arus listrik dengan satuannya ampere. Kuat arus listrik itu biasanya sering kita jumpai di rumah-rumah, setelah itu alat-alat elektronik, setelah itu tenaga baterai. Biasanya alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus itu adalah ampere meter sesuai dengan satuannya. Jadi ada satuannya ampere, tinggal kita tambahkan saja di belakang meter. Jadi meter itu merupakan alatnya, sedangkan ampere itu adalah satuan dari kuat arus listrik tersebut. Yang keenam adalah intensitas cahaya dengan satuannya adalah kandela. Nah, untuk intensitas cahaya ini artinya dia banyak atau sedikitnya cahaya yang bisa diterima. Jadi intensitas itu banyaknya. Dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol. Jadi untuk jumlah zat, suatu materi itu memiliki jumlah zat yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk jumlah zat bisa kita hitung dengan satuannya mol. Jadi untuk besaran pokok yang diakui di seluruh dunia atau merupakan satuan baku itu adalah 7. Secara gampang atau kalian ingin mengingatnya secara cepat, itu saya punya trik. Nah, jadi mulai dari SMP ataupun SMA, kalian bisa menggunakan trik ini yang bisa kalian gunakan sampai nanti kalian kuliah. Jadi untuk mengingat besaran pokok, kalian lihat saja untuk huruf depannya atau kata-kata depannya, yaitu panjang kita ambil pa, ma,
wa, su, ku, i, jum. Nah, jadi kalian apabila ingin mengingat besaran pokok, ingat saja huruf depannya, yaitu pa, ma, wa, su, ku, i, jum. Di mana pa itu adalah panjang, ma itu adalah masa, wa itu adalah waktu, su adalah suhu, ku adalah kuat arus, i itu adalah intensitas cahaya, dan jum adalah jumlah zat. Oke, ini adalah besaran pokok yang besarannya diakui oleh internasional atau negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya, nah ini adalah besaran yang kedua. Tadi sudah ada besaran yang pertama yaitu besaran pokok, yang kedua ini adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya, besaran ini itu adalah besaran yang diambil dari 7 besaran pokok yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Apa saja besaran turunan? Kita lihat. Nah, yang pertama, luas. Satuannya itu adalah meter persegi atau M/2. Yang kedua adalah volume. Biasanya kalau misalkan luas, luas itu yang kita ambil bangun datar. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah persegi, persegi panjang, persegi. Apa luas persegi? Nah, seperti itu. Untuk volume, ini adalah besaran turunan yang kedua. Volume biasanya kalian temukan pada balok. Intinya ada isinya. Nah, jadi apabila ada isinya, itu kita bisa menghitung volume. Dan yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, artinya satuan-satuan dari besaran turunan ini diambil dari besaran pokok tersebut. Nah, massa jenis biasanya setiap air atau fluida itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Contohnya, kita ambil air dengan minyak. Nah, air dengan minyak itu kan tidak akan menyatu tuh. Iya kan? Nah, yang mana yang di atas? Air atau minyak? Ya, betul. Minyak yang di atas, air yang di bawah. Kok bisa? Nah, itu pengaruhnya adalah massa jenis. Apabila massa jenisnya kecil, maka dia akan terapung, sedangkan yang massa jenisnya lebih berat itu biasanya ada di bawah. Jadi yang di atas itu yang kecil, di bawah itu adalah yang berat. Jadi kita lihat massa jenis oleh air itu lebih besar daripada minyak. Nah, seperti itu massa jenis. Lalu kecepatan. Kecepatan satuannya itu adalah meter per sekon. Dan yang terakhir adalah percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Masih sangat banyak untuk besaran-besaran turunan lainnya. Ya ini yang masih sederhana. Masih ada yang lebih besar atau yang lebih rumit lagi untuk satuannya. Kalian mungkin pernah mendengar atau bahkan pernah menjumpai di buku-buku paket kalian pada saat kalian membuka atau belajar untuk besaran-besaran turunan. Intinya, apabila kalian melihat suatu besaran di luar 7 besaran pokok tadi, ya itu otomatis dan pasti itu adalah besaran turunan. Nah, selanjutnya kita lihat adalah dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya pada sistem satuan internasional atau SI. Artinya, bagaimana dia menunjukkan cara besaran tersebut tersusun? Kita lihat tadi di besaran pokok dia memiliki satuan hanya satu saja kan? Tidak ada angkanya, tidak ada pembaginya dan sebagainya. Sedangkan besaran turunan kalian bisa melihat di atas ini tadi. Contohnya luas. Luas satuannya adalah meter persegi. Artinya meter diambil dari besaran pokok dan diberikan suatu angka di atasnya yaitu persegi atau kuadrat, itu menunjukkan dia adalah besaran turunan atau pecahan dari besaran pokok tersebut. Nah, untuk dimensi sama seperti itu juga, hanya yang berbeda adalah lambangnya. Kalau misalnya tadi besaran pokok itu meter, setelah itu waktu itu adalah sekon, massa itu adalah kilogram, sedangkan untuk dimensi kalian bisa melihatnya. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat
Eee, ini adalah dimensi dari besaran suatu besaran pada besaran pokok atau satuan internasional yang biasa digunakan. Nah, kalian sudah melihat tadi untuk besaran pokok ada 7 ya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Atau disingkat apa tadi? Ya, apa? Pamawasuku Ijum. Oke, itu akan saya ulang-ulang agar kalian semua ingat tentang besaran pokok yang akan kalian gunakan sampai nanti kalian kuliah. Nah, kita lihat dimensi. Dimensi itu adalah yang paling kanan. Ini adalah lambangnya. Misalkan panjang, panjang itu adalah L, massa itu adalah M, waktu itu adalah T, dan seterusnya. Ini adalah lambang-lambang dari besaran pokok. Lalu untuk dimensi, dimensi itu ciri khasnya dari dimensi itu adalah ini ada tanda kurung tegak, lalu di dalamnya itu merupakan huruf kapital. Nah, contoh kita lihat panjang, panjang dimensinya adalah L. Kalau misalkan kalian ingin mengingatnya, L. Panjang itu bahasa Inggris dari panjang adalah long. Nah, artinya kalian ambil long L, jadi huruf depannya L, ya kan? Nah, jadi panjang itu adalah L. Lalu massa, massa itu adalah huruf depannya ada apa? M. Jadi M itu adalah massa. Lalu waktu itu adalah bahasa Inggrisnya waktu, ya betul, time. Jadi ambil huruf depannya T. Nah, ketiga ini yang biasa sering digunakan dalam dimensi-dimensi suatu besaran fisika. Jadi panjang itu L, massa itu M, waktu itu adalah T. Nah, suhu ini dibaca ada bulat, lonjong, dan garis tengah. Nah, ini dibacanya adalah theta. Oke, ulang. Jadi dibaca ada theta. Oke, T-E-T, T-A-T-A, theta. Oke. Oke, jadi ada L panjang, massa M, waktu T, suhu itulah theta, kuat arus ini adalah I, intensitas cahaya J, dan jumlah zat itu adalah N. Jadi adalah dimensi-dimensi yang ada pada besaran pokok. Nah, dari dimensi ini yang akan kita gunakan untuk menentukan dimensi-dimensi dari besaran turunan nanti. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Oke, supaya nggak bingung nih. Sekarang coba kita tentukan dimensi-dimensi besaran-besaran berikut ini ya. Oke, yang pertama, luas. Nah, luas kalian sudah tahu. Kita ambil luas apapun, mau persegi, mau dia persegi panjang, pasti satuan akhirnya itu akan menghasilkan satuan meter persegi atau meter kuadrat ya. Nah, meter tadi sudah kita ketahui. Meter itu punya satuannya dari ya panjang. Satuan dari besaran pokok tadi, ya besaran pokok tadi meter itu kan panjang. Panjang itu dimensinya adalah ya L besar nih. Nah, jadi tadi sudah dikatakan ciri khas dari dimensi itu adalah ada kurung tegak, lalu di dalamnya itu adalah huruf kapital. Jadi L ini adalah dimensi dari panjang. Nah, karena di sini adalah persegi, maka kita tulis juga persegi nih di atasnya atau di luar dari kurung tegak ini tadi. Oke, bisa? Oke, sip. Kalau bisa. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini volume. Sama ya. Sama seperti yang luas juga, hanya bedanya di sini adalah M-nya ini persegi, ini M-nya kubik. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Jadi untuk dimensinya, iya betul, dimensinya sama seperti luas juga ya. Untuk dimensinya itu adalah kasih L saja, setelah itu pangkatnya tinggal ubah dari yang 2 jadi 3, betul. Nah, selanjutnya, soal ketiga, kita lihat kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Oke, perpindahan satuannya itu adalah meter. Kan kita berpindah nih dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak berapa meter. Nah, biasa kan seperti itu tuh. Nah, karena yang kita ambil itu adalah satuan dari besaran pokok. Jadi meter per selang waktu, namanya waktu otomatis sekonnya. Nah, jadi satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon.
Lalu kita ubah ke dimensi lagi, sama seperti tadi. Meter itu satuannya punyanya panjang, ya kan? Nah, sekon ini adalah satuan dari waktu. Kita cari nih, apa ya dimensi dari panjang dan waktu. Kalau panjang kan kita lihat nih di atas sudah ada L, otomatis di atas itu ada L. Lalu untuk waktu, nah waktu tadi dimensi dari waktu sudah saya katakan tadi bahwa ya waktu kita ambil bahasa Inggrisnya waktu, time. Jadi dia dimensinya adalah ya T. Nah, jadi dimensinya adalah L per T. Lalu biasanya untuk penulisan dimensi dia tidak menggunakan per. Jadi kita jadikan dot atau perkalian. Jadi hasilnya adalah nih L T pangkat min 1. Kok bisa min 1 ya? Nah, jadi dalam matematika kalian pasti sudah belajar waktu SD ataupun SMP. Apabila suatu pangkat dia tidak ditulis, artinya pangkatnya kan positif 1. Nah, karena di sini pembagian, kita ubah jadi perkalian. Maka yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Bagaimana nih kalau misalkannya di bawah awalnya ini negatif? Ya sudah, tinggal kita ganti menjadi positif. Nah, seperti itu. Nah, ini mulai nih kita masuk ke satuan-satuan yang banyak nih ya satuannya. Oke, kita lihat gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Pertama-tama massa, udah pasti kita tahu massa itu adalah satuannya kilogram. Lalu percepatan itu adalah satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah ada 3 nih ya. Ada 3 dimensi yang sudah kita eh, libatkan. Yang pertama massa, kedua itu panjang, yang terakhir adalah waktu. Kita lihat saja ingin intinya kalau kalian hafal atau kalian sudah paham tentang satuan-satuan besaran pokok, insya Allah untuk penentuan dimensi kalian sudah pasti bisa. Nah, artinya apa? Kalian harus mengetahui dan menguasai dasarnya dulu, awal-awalnya dulu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pamawasuku ijum. Oke. Nah, di sini kilogram itu adalah massa, dimensinya apa? Dimensi massa? Iya, huruf depannya kan M, betul. Lalu di sini adalah meter, meter kita ambil yang di atas ini tadi, satuan dari panjang, dan S adalah waktu, satuan waktu itu sekon, dan dimensinya adalah ini tadi masih ada T. Nah, sama seperti yang di atas juga. Apabila di bawah itu positif pangkatnya, dipindahkan ke atas menjadi negatif. Dan yang terakhir adalah usaha. Usaha adalah gaya dikali jarak. Di mana gaya dikali jarak itu sebenarnya sama seperti Newton meter. Nah, apabila satuannya bingung, Newton, boleh kita ubah atau kita ganti menjadi Newton meter berubah menjadi kilogram meter persegi dibagi S pangkat 2 atau S persegi. Nah, jadi kalian bisa melihat di sini bahwa apabila kalian ingin mencari dimensi dari satuan ini, sama halnya seperti yang gaya juga, tinggal kita ganti apa? Hah, ya betul. Kan KG sama, S pangkat 2 sama, M sama. Ya bedanya hanya kasih 2 saja. Di sini tidak ada duanya, di sini ada duanya. Udah, tinggal kita tambahkan duanya deh. Nah, hasilnya seperti itu. Oh ya, yang di sini harusnya tidak ada pernya ya. Salah kakak ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, angka penting. Nah, biasanya kalian sering melupakan atau kadang-kadang terlewat nih tentang angka penting. Dari kata-katanya atau judulnya, angka penting artinya angkanya itu pasti iya penting. Betul sekali. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditafsirkan atau diperkirakan. Jadi, dia bilang desimal, itu biasanya masuk ke dalam angka penting pada saat kalian mengukur. Sehingga pada waktu kalian praktikum di sekolah,
Nah, jadi pada saat kalian praktikum di sekolah, otomatis kalian akan melakukan suatu pengukuran. Nah, pengukuran tersebut kalian bisa ambil dari percobaan-percobaan yang sering kalian lakukan, baik bisa sekali, 2 kali. Nah, itu adalah ada desimalnya biasanya. Itu merupakan angka penting. Nah, di sini ada aturan angka pentingnya juga nih. Kita lihat ya yang pertama. Nah, penulisan hasil pengukuran. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya apa? Jadi pada saat kalian mengukur, itu tidak ada angka nolnya nih hasilnya. Nah, itu angka penting semuanya. Jadi jangan dibuang satu pun. Contoh, 432,4 cm. Nah, jadi dia punya 4 angka penting. Jadi semuanya ini adalah angka penting. Maunya 4, 3, 2, ataupun 4. Nah, seluruhnya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah angka. Itu dinamakan dengan 4 angka penting. Ada lagi? Nah, di bawahnya kita lihat 125,55 karena ini kan tadi kan dikatakan bahwa semua angka bukan nol. Nah, ini kan tidak ada nolnya nih. Artinya semuanya ini angka penting, mau dia komanya di sini, mau di depan. Intinya apabila dia bukan nol, dia merupakan angka penting. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka penting termasuk angka penting. Contohnya, nah 35,05 mempunyai 4 angka penting. 0 di sini kan terletak di antara angka 5 dan 5. Nah, di antara angka bukan nol. Nah, seperti aturannya tadi, dia 0 itu termasuk angka penting. Jadi, mau di sini atau di samping sini, intinya 0 berada di tengah-tengah angka bukan nol itu merupakan angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan nol dan terletak di deretan akhir termasuk angka penting kecuali. Nah, hati ya. Jadi ada kecualinya kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Yang pertama, 1250. Itu mempunyai 4 angka penting. Nah, jadi angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dikatakan angka penting. Jadi 0 ini kan terletak di belakangnya dari 5. Artinya 0 ini dianggap angka penting. Nah, di sini ada garis bawah. Nah, jadi garis bawah dianggap bukan angka penting, sehingga yang angka penting hanya 1, 2, dan 0. Jadi 3 angka penting. Jadi ingat-ingat ya, apabila dia diberi garis bawah, artinya angka tersebut bukan angka penting. Dan yang terakhir adalah angka 0 di muka angka bukan 0, baik di muka atau di belakang koma bukan angka penting. Contoh, 1,25 cm mempunyai 2 angka penting. Karena apa? Kalian lihat, angka 0 di muka angka bukan 0. Oh, ini harusnya salahnya, harusnya 0. 0,25 yang benar. Mempunyai 2 angka penting. 0-nya terletak di muka, artinya dia bukan angka penting. Nah, di sini juga nih sama. 0,0025. Artinya dia dikatakan bukan angka penting. Jadi yang angka penting hanya angka bukan 0 saja. Nah, penulisan angka yang banyak nih ya, ada 0,000000, aduh bingung nih. Nah, di sini nih yang biasanya banyak kalian bingungnya. Jadi kita harus gunakan bilangan berpangkat apabila angka nolnya banyak. Mau dia nolnya di belakang, mau nolnya itu di depan, ada komanya. Nah, kalian jadikan menjadi bilangan berpangkat. Betul. Nah, caranya seperti apa? Ya, oke, kita lihat nih. Nah, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Nih, artinya apa? 10 itu sebanyak 4 angka 0 di sebelah kanan 1. Jadi satunya tulis, lalu nolnya itu ditulis sebanyak nih 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 ini menyatakan banyaknya 0 di belakang atau di sebelah kanan dari angka 1. Nah, seperti yang lainnya juga sama kan? Nih 10 pangkat 3, jadi nolnya ada 3. 10 pangkat 2, nolnya 2. 10 pangkat 1, nolnya 1. Jadi 0 itu menyatakan pangkat ini menyatakan banyaknya 0 yang berada di sebelah kanan dari 1. Bagaimana kalau desimal? Nah, di sini ada tanda negatif atau min. Nah, min ini menyatakan banyaknya angka 0 di sebelah kiri dari 1. Misalnya 1 nih, letakkan 1, kasih 0 sampingnya.
baru kasih desimal, baru dikasih 0. Nah, bagaimana apabila 2? Nah, nolnya tetap aja nih, ya kan? Tetap aja dia ada di 0, koma. Nah, kalau misalkan 2, artinya sebanyak 2 angka 0 di sebelah kiri 1. Nih, ini 1. Nolnya di kan 1, 2. Kalau 3, jadi 1, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Lalu untuk komanya itu selalu di belakang koma itu hanya satu angka saja, yaitu 0. Jadi 0, kasih deh 0 sisanya nih ada berapa. Misalkan 4 nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Kasih nolnya di samping yang terakhir. Bagaimana kalau misalkan 6? 10 pangkat min 6. Jadi nolnya kalian tulis sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di paling belakang 1, yang paling depan ini sampingnya 0, kasih koma. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk latihan agar kalian bisa, tulislah 0,00056 dalam notasi ilmiah. Dan yang kedua latihannya adalah laba-laba yang umum ada di rumah memiliki berat sekitar 10 pangkat negatif 4 kg. Nyatakan berat tersebut sebagai suatu pecahan dan sebagai suatu desimal. Jadi kalian ganti menjadi desimal. Yang desimal ini kalian ganti notasi ilmiahnya seperti ini. Oke, coba kalian kerjakan deh. Kakak tunggu dulu ya. Ayo, seperti halnya yang tadi, kalian pasti bisa deh. Sudah ada jawaban? Oke, sebenarnya sudah ada jawaban. Kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Kalau misalkan benar, artinya kalian sudah paham nih semuanya nih, sudah pintar nih. Jadi di sekolah kalian tinggal menghitung, ubah menjadi bilang berpangkat. Wah, lebih mudah tuh ya. Oke, kita coba. Yang pertama, jawabannya dah tuh 56 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi 56-nya ini kalian ambil. Nah, negatif 6, kalian lihat angkanya nih. Ada berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini adalah menyatakan banyaknya angka di belakang koma. 56 ini adalah bilangan yang bukan 0 tadi. Oke, yang kedua. Oke, betul ya? Oh, bagus, bagus, bagus. Jadi 10 pangkat negatif 4 itu adalah nolnya ada 4, lalu dikasih koma di samping 0 yang paling pertama. Oke, sepertinya kalian semua sudah bisa, kalian semua sudah betul, artinya semoga kalian semua sudah siap untuk melakukan perhitungan, fisika, ataupun matematika di sekolahan kalian. Oke, mungkin saat ini saja, sampai ini saja waktunya yang bisa Kakak menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Silahkan selalu menunggu pembelajaran atau materi yang akan Kakak sampaikan berikutnya. Yang pasti materi yang berbeda, suasana yang berbeda, dan juga pembelajaran yang lebih mengasihkan dari yang hari ini. Semoga kalian selalu terhibur dan jangan lupa untuk mengikuti channel Kakak, oke? Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.